Terima Terima kasih. kasih, Mbak. Assalamualaikum. Bye. Oke, selanjutnya kita mulai sesi ketiga kita dengan topik pembahasan webinar mengenai pengenalan hipnoterapi yang akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Mbak Wiwit Herawati, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Sertifikat Hipnoterapis, Sertifikat Instruktur, dan Sertifikat Moderator. Sebelumnya, mungkin saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau adalah seorang hipnoterapis profesional di Indonesia yang telah mencapai berbagai macam karya ilmiah atau buku, diantaranya adalah buku rahasia di balik mediasi mengenai konflik secara cepat, adil, dan efisien tahun 2023. Beliau juga tergabung dalam organisasi perkumpulan hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai hipnoterapis profesional dan mediator keluarga di Family Hypnotherapy dan MHC Cirebon, serta menjadi instruktur hipnosis dan hipnoterapi di IHTC dan LKP Theta Institute. Marilah kita sambut pemateri ketiga kita, Mbak Wiwit Herawati. Halo Mbak. Halo, mungkin suaranya belum ada. Ya, halo. Mbak. Tes suara dulu. Suaranya udah masuk belum? Sudah aman. Udah ya, udah aman. Baik, pemateri ketiga kita sudah sampai di hadapan kita semua. Selanjutnya pemateri akan memaparkan materinya dan lanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta selama 60 menit. Kemudian di akhir sesi ketiga akan ada hadiah e-wallet sebesar 100.000 bagi peserta yang beruntung dalam menjawab kuis. Untuk itu, saya persilakan kepada Mbak Wiwit untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar, saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Bentar ya. Saya coba share screen dulu ya. Sudah terlihat, Mbak? Aman. Ya. Saya coba dulu ya. Oke. Di layarnya gimana, kelihatan ya? Aman, Mbak, kelihatan. Sudah aman ya. Oke, sebentar, masih di... Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dimulai saya mau kasih pantun dulu ya sebagai pemeriah ya. Karena waktu terus berjalan sampai siang ini, alhamdulillah teman-teman masih tetap antusias, masih tetap semangat dan segar mengikuti sampai di sesi ketiga di materi hipnoterapi ini. Oke, saya ada satu pantun buat teman-teman semua. Ada anak pergi dengan ibunya, jalan-jalan di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Semangat pagi untuk para hadirin peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah senang sekali saya Wiwit Hera bisa membersamai teman-teman semua yang ada di sini, para senior saya, para guru-guru saya yang hari ini sudah mau menyempatkan waktu kita sama-sama hari ini sharing lah ya. Karena sampai saat ini pun juga saya masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oke, alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan sama MHC untuk membawakan materi tentang pengenalan hipnoterapi apa dan juga bagaimana ya. Baik, ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu, first anniversary buat MHC. Semoga selalu sukses dan berjaya dan juga tentunya bermanfaat untuk khususnya warga Cirebon dan wilayah 3 dan juga umumnya untuk masyarakat Indonesia. Amin, mudah-mudahan ya. Siapa tahu ada yang transit pas jalan ke Cirebon bisa mampir ke sini kalau memang membutuhkan pelayanan kejiwaan ya. Baik, salam kenal dulu buat semuanya. Saya adalah seorang hipnoterapis profesional dari Prahipti Mitra Kemenkes RI dan telah teruji sertifikasi uji kompetensi LSK Hipnoterapi Indonesia dari Dirjen Vokasi Kemendikbud RI. Kemudian saya profesinya juga sebagai mediator profesional dari UGM dan bersertifikasi Mahkamah Agung RI. Kemudian saya juga punya hobi yang alhamdulillah menghasilkan sebagai seorang MC. Saya MC dari HIPAPI. Kemudian saya juga menambah kegiatan saya karena senang ngomong ya, senang berkomunikasi dengan siapapun, senang sharing, berbagi. Akhirnya saya mengambil ilmu komunikasi yang lebih lagi, yaitu ilmu public speaker dari BNSPRI. Dan alhamdulillah saya pun juga ada kegiatan lain yaitu menulis sebuah buku ya. Dan kebetulan baru buku pertama yang sudah keluar. Di sini ada rahasia di balik mediasi, mengenai konflik secara cepat dan efisien, dan family hipnoterapi itu sedang dalam proses ya. Kemudian tempat praktek saya alhamdulillah dipercaya oleh Dr. Tati untuk bergabung di MHC Cirebon. Kemudian website saya ada di withhera.my.id, ada di hipnoterapi/balikpapan.com. Kemudian untuk MC-nya ada di mccirebon.biz.id dan juga hipnoterapikeluarga.my.id. Oke, baik. Untuk hari ini ya, tentunya pembelajaran yang akan diberikan hasilnya nanti ya, peserta mampu memahami bagaimana proses hipnoterapinya. Adapun indikator hasil belajar yang akan dilakukan ya, salah satunya ada 3 ya. Salah satunya peserta mampu memahami pengertian hipnoterapi, kemudian peserta mampu memahami manfaat dari hipnoterapi, kemudian yang ketiga peserta mampu memahami bagaimana proses hipnoterapi. Ya, baik. Nah, materi pokok yang akan disampaikan di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah nanti pengertian apa sih hipnosis dan hipnoterapi, kemudian juga manfaat hipnoterapi, kemudian fakta dan mitos tentang hipnoterapi, kemudian bagaimana hipnoterapi bekerja, dan yang kelima adalah proses hipnoterapi itu sendiri. Ya, baik. Bicara masalah pengertian hipnosis dan hipnoterapi. Buat teman-teman yang hadir di sini ya, karena di sini saya juga melihat ada banyak sekali guru-guru saya yang hadir juga hari ini, kemudian banyak senior saya juga yang sudah hadir di sini. Di sini sekali lagi ya, kita mempelajari, sharing lah bersama-sama. Mungkin ada yang sudah memahami apa pengertian dari hipnosis dan hipnoterapi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengertian dari hipnosis dan hipnoterapi, boleh dong teman-teman di sini ya, para senior saya, para guru-guru ya, mungkin yang sudah hadir di sini, untuk ngetik dulu nih di kolom chat, kira-kira apa pengertian dari hipnosis dan juga hipnoterapi. Oke, silakan. Oke, buat teman-teman, boleh dibantu di kolom chat.
ditulis apa sih pengertian hipnosis dan hipnoterapi? Oke, buat teman-teman. Hipnosis itu kondisi dalam pikiran bawah sadar, hipnoterapi untuk mengatasi masalah emosional, mental, dan perilaku. Oke, ya, bagus sekali. Terima kasih buat responnya dari Kak Santi Hikmawati. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Sambil kita nanti belajar lebih dalam lagi ya. Kalau sekarang kan kita pengenalan terlebih dahulu, hipnosis itu apa, kemudian hipnoterapi apa. Itu diketikkan sesuai versi pengalaman dan pengetahuan teman-teman yang ada di ruang webinar ini. Silakan. Tadi udah ada Mbak Santi ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, hipnosis dari Kak Anissa Ismi. Hipnosis alam bawah sadar, kalau hipnoterapi itu nama terapinya untuk menggali masalah unconscious. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Kak Anissa Ismi sudah mau berpartisipasi. Ada lagi yang lain? Oke, dari Kak Desi. Nah, hipnosis mengakses alam bawah sadar. Kalau hipnoterapi itu terapi yang digunakan untuk mengatasi kondisi klien dan pasien. Wah, saya rasa di sini teman-teman sudah banyak mengetahui ya. Berarti memang mungkin ada yang sudah mengikuti pelatihan ya, ataupun juga memang sudah ada yang menjadi praktisi ataupun juga sudah menjadi seorang trainer dari hipnoterapi dan juga hipnosis. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Hebat semua. Alhamdulillah jawabannya benar-benar semua ya. Nah, berbicara masalah hipnosis dan hipnoterapi ya, kita itu tidak jauh-jauh berbicara tentang afirmasi, kemudian sugesti. Nah, untuk mengetahui ya seberapa seberapa sugesti itu mempengaruhi, seberapa jauh sugesti itu mempengaruhi alam pikiran bawah sadarnya teman-teman, baik itu secara mental dan juga perilaku ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video ya, video yang bisa teman-teman lihat ya, rasakan ya, bagaimana dan apa respon yang terjadi pada tubuh dan juga fisiknya teman-teman ya. Karena sebelum kita berangkat berbicara masalah hipnosis dan juga hipnoterapi ya, kita berbicara terlebih dahulu sejauh mana sugesti ini bisa mengintervensi daripada pemikirannya teman-teman. Oke, silakan disimak dulu ya. Oke, yang pertama kalian ambil lemon, setelah itu kalian tekan dan kalian gosok-gosok seperti ini supaya air di dalam dagingnya lemon itu keluar. Nah, setelah empuk seperti ini baru kalian bagi dua. Nah, setelah kalian bagi dua, langsung deh kalian bencet ke dalam gelas untuk lemonnya, dan itu airnya otomatis mudah banget langsung keluar semua dari dagingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, mau lihat mau sampai kosong ya, dagingnya pecah semua soalnya udah kita gosok-gosok tadi. Nah, setelah itu kalau kalian mau manis, itu kalian bisa tambahin madu atau gula pasir. Kalau aku madu ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin 3 madu aja tuh menurut aku sih udah manis. Tuh, jadi manis, asam tuh enak banget.
Setelah itu bisa deh langsung kalian tambahin es batu. Dan tambahin air secukupnya. Bisa juga kalian tambahkan potongan lemon juga. Nah, teret, jadi deh. Mudah banget ya. Oke, baik. Dari video yang dilihat ya, kira-kira apa yang dirasakan ya secara objektif oleh teman-teman ya dari video tersebut? Apalagi sekarang kondisinya kalau di sini ya, kalau di Cirebon sendiri itu lagi panas, itu hot banget ya. Nah, kalau siang-siang kayak gini hadapkan dengan video yang tadi itu rasanya itu tuh bener-bener aduh kayak pengen minum beneran nih. Nah, kalau buat teman-teman yang ada di sini ya, kira-kira setelah melihat video ya, itu respon apa sih yang dirasakan ya? Yang satu, merasakan lidah berair, kemudian bertambah dan lebih segar, atau yang kedua hanya merasakan lebih segar. Nah, atau yang ketiga, saya nggak ngerasain apapun tuh. Nah, ya, yang mana nih? Jawab kolom komentarnya dengan ketik 1, 2, atau 3. Ya. Oke, di sini satu merasakan lidah di air. Oh, ini maksudnya gimana nih merasakan lidah di air? Lidahnya berair mungkin ya. Oke, iya. Ada lagi satu. Oke, alhamdulillah ternyata teman-teman di sini ya kebanyakan memilih nomor 1, yaitu merasakan lidah berair, bertambah dan lebih segar. Nah, kondisi seperti itu ya, itu dinamakan dengan kondisi hipnosis. Oke, ya. Jadi kejadian-kejadian apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar ya. Nah, itu sehari-hari sebenarnya ya sudah kita alami tanpa kita sadari, masuk ke dalam kondisi hipnosis ya. Oke, makasih ya. Kemudian ya, kita langsung masuk aja ya di pengertiannya. Oke, mungkin teman-teman udah makin ini nih, makin penasaran nih. Hipnosis itu sebenarnya apa sih? Kemudian hipnoterapi sendiri itu apa sih? Gitu ya. Nah, di sini ya, hipnosis itu adalah kondisi kesadaran yang berubah di mana seseorang lebih terbuka terhadap saran dan dapat mengakses pikiran bawah sadar. Contoh kayak tadi teman-teman ngeliat video itu, banyakan yang jawabnya 1, air liurnya bertambah, kemudian ngerasa seger. Sensasi-sensasi itu ya, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan mengakses ya. Jadi video tersebut mempengaruhi apa yang berdasarkan kita lihat, seolah-olah kita merasakan ya. Itu adalah kondisi hipnosis ya. Nah, kemudian yang kedua, hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah penggunaan hipnosis dalam konteks terapi untuk mengatasi masalah emosional, mental, dan perilaku. Oke. Hipnoterapi ini sendiri sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya, teman-teman. Dan itu juga saya aplikasikan sehari-hari terhadap klien-klien saya, karena memang sehari-hari kerjaannya saya adalah sebagai seorang hipnoterapis yang memang memberikan terapi, hipnoterapi dan juga hipnosis untuk membantu proses pemulihan dari klien-klien yang datang ya. Oke, sampai sini bagaimana? Sudah bisa membedakan antara hipnosis dan juga hipnoterapi? Oke. Ya, baik, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwasanya manfaat hipnoterapi itu banyak sekali ya, teman-teman, tergantung dengan bagaimana kondisi klien yang memang mau dibantu untuk proses pemulihannya. Di sini ada beberapa ya. 1, mengurangi stres dan juga kecemasan. Kemudian mengatasi kebiasaan buruk seperti kecanduan dan juga merokok. Kemudian mengatasi masalah anak, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, mengelola rasa sakit kronis, kemudian meningkatkan kualitas tidur dan lain-lainnya.
Nah, dari beberapa manfaat hipnoterapi ini ya, dari berbagai keluhan-keluhan itu bisa disesuaikan dengan teknik hipnoterapi apa sih yang cocok. Misal, untuk mengurangi stres dan juga kecemasan. Misal, saya memberikan dua teknik terapi di sini untuk kecemasan dan juga stresnya. Bisa dengan teknik ya object imagery ataupun reframing ya. Nah, itu nanti pembahasan tentang object imagery dan reframingnya sendiri akan kita lebih dalam kupas nanti di sesi materi yang berikutnya ya. Karena kalau misalkan mau dibahas lebih detail di sini, kalau kita bicara masalah hipnoterapi sendiri itu lingkupnya luas, kemudian juga teknik-tekniknya pun juga banyak ya. Jadi nggak cukup kalau misalkan cuma 1 jam kita bahas di sini ya. Baik, kemudian ada kebiasaan buruk nih, desensitisasi kita bisa pakai di situ untuk mengurangi level kecanduannya, entah itu kecanduan dengan main gadget ataupun merokok dan lain-lain adiksinya ya. Kemudian juga ada masalah anak dan dari setiap masalah itu sendiri tentunya kita sebagai seorang hipnoterapis, kalau terapis itu namanya hipnoterapis ya, yang melakukan hipnoterapi dan hipnosis. Nah, kita sebagai hipnoterapis sendiri, itu kita melihatnya untuk yang bisa dibantu dengan hipnoterapi itu apa, kita harus lebih detail lagi, melihat lebih dalam kondisi si klien ya, karena nggak semua hal juga bisa digunakan dengan hipnoterapi. Contohnya apa? Ada hal-hal yang berkaitan dengan medis, misalkan orang yang dengan gangguan jantung, kemudian ada gangguan saraf sehingga misalkan adanya epilepsi dan lain-lain, kemudian juga ada yang bermasalah dengan masalah tensinya yang rendah, itu nggak bisa di hipnoterapi dengan relaksasi ya, dengan lebih dalam lagi, karena kondisi dia sudah jantung ya masuk ke kondisi relaksasi nanti akan lebih turun lagi. Nah, itu ngedrop itu nggak bisa. Nah, dalam kondisi-kondisi medis tertentu itu ada baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter psikiaternya ya. Ini khusus untuk teman-teman yang memang mengalami masalah di area gangguan kejiwaan ya. Oke. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri, misalkan dia ketika mau naik jabatan karena ngerasa nggak layak atau apa segala macam ya, itu bisa kita gali lebih dalam lagi, ada apa di balik keluhan-keluhan dia yang saat ini ya. Selama dia itu bisa diajak komunikasi, kemudian juga dia ada rasa percaya kepada terapisnya ya, insya Allah itu bisa mempercepat lah istilahnya kalau untuk kasus-kasus yang kepercayaan diri. Kemudian juga untuk mengelola rasa sakit kronis ini ada beberapa kondisi klien yang memang dalam kondisi sakit kronis bisa terbantu ya dalam tanda kutip dengan hipnoterapi ya, yang tentunya ini bisa kolaborasi dengan psikiater ya. Apakah memang ini misalkan dalam taraf penyakit kronisnya apa, itu bisa dibantu dengan mempercepat dari hipnoterapi. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, kemudian juga fobia dengan naik pesawat dan lain-lainnya. Banyak ya, insya Allah. Oke. Ya. Oke. Di sini di kolom chat ada ini ya, dari psikolog Gentur Judo ya. Bawit kalau ada kegiatan pelatihan ikut ya, insya Allah. Mohon maaf matur suwun. Oke, mangga dengan senang hati, silakan. Oke, baik. Selanjutnya ya, kita lanjut dulu. Bicara masalah mitos dan fakta seputar hipnosis ya. Kadang-kadang banyak kejadian unik ketika klien itu masuk ke dalam ruang terapi. Contoh, Kak atau Bu gitu ya, ada klien masuk ke ruang terapi. Saya mau dihipnoterapi dong. Oke, tapi hipnoterapinya itu saya maunya kayak uya-kuya. Nah, teman-teman di sini banyak nggak menemui orang-orang yang berpikiran bahwasanya hipnosis, hipnoterapi itu adalah seperti
di TV-TV gitu ya. Maaf tadi saya menyebutkan merek ya. Seperti di TV-TV yang sekali jentik jari itu tuh langsung tidur, atau yang sekali jentik jari itu tuh penyakitnya langsung hilang misalkan. Ada yang sekali jentik jari misalkan itu disuruh tidur terus cemasnya berkurang gitu. Nah, teman-teman sebagai praktisi mungkin mengalami juga hal-hal unik yang seperti itu. Nah, dari sini ketika kita berhadapan dengan klien di ruang terapi, setelah adanya komunikasi terbuka dari klien yang mengungkapkan keinginan, harapan, ekspektasi tentang hipnoterapi itu sendiri, kita bisa mulai mengevaluasi ataupun mengedukasi dari mitos dan fakta tentang hipnosis dan hipnoterapi. Karena kalau tidak diedukasi, itu untuk komunikasinya nanti akan macet di tengah jalan. Karena si klien berpikiran A, kita maksudnya C, gitu. Nah, di sini kan nggak sinkron. Jadi dari awal ya, dalam tata cara kita menangani klien untuk hipnoterapi itu sendiri, ada dari awal itu mulai dari data, asesmen dan lain-lainnya itu tuh ada runtutannya gitu. Nah, di sini kalau bicara masalah mitos dan fakta seputar hipnosis ya. Mitos. Nah, hipnoterapi itu bisa membuat seseorang kehilangan kendali ya. Itu mitos, teman-teman. Bagaimana caranya untuk dihilangkan kendali? Padahal ketika kita melakukan hipnoterapi itu sendiri, kita butuh komunikasi. Nah, kalau dia hilang kendali, gimana kita melakukan komunikasi? Oke. Kemudian ada mitos yang lain juga. Hanya orang yang lemah pikirannya bisa dihipnosis. Oke. Ini banyak banget ya. Stigma-stigma masyarakat itu kalau yang lemah itu bisa dihipnosis alias dihipnotis istilahnya gitu. Kemudian ada lagi yang lebih unik adalah hipnoterapi itu sihir, itu mistis gitu. Padahal ini adalah ilmu ilmiah yang bisa dipelajari oleh siapa saja, tapi tentunya kita membutuhkan waktu karena ada jenjang pembelajarannya tersendiri, mulai dari awal ya, mulai dari basic ya, pengenalan ya, kemudian nanti lebih dalam lagi ya, jadi tingkatannya banyak sekali. Jadi kalau teman-teman yang memang mau menjadi seorang hipnoterapis ya, kita mulai dari awal dulu, jadi pemahaman tentang bahwasannya oh hipnoterapis nih ilmu ilmiah yang siapapun bisa untuk melakukannya, untuk menjadikannya sebuah profesi dan lain-lainnya, tapi kita harus mengikuti jenjang pendidikannya ada sendiri ya. Seperti saya sendiri, background saya adalah seorang accounting ya. Accounting itu biasanya orangnya kaku-kaku gitu ya. Nah, kenapa saya bisa berbelok ke ilmu hipnoterapi? Saya senang dengan ilmu komunikasi, kemudian juga ada beberapa faktor yang mengharuskan tempo hari itu mengetahui dan mengenal ilmu hipnoterapi. Akhirnya ya, dengan mengenal hipnoterapi itu sendiri, dengan mengikuti pembelajaran tahun demi tahun, mengupgrade ilmu, scale up diri, akhirnya bisa sampai di titik ini. Artinya, teman-teman siapapun itu, dari background apapun itu bisa, ya. Apalagi yang memang itu sudah nakes, ya. Oke. Kemudian Anda bisa terjebak dalam hipnosis. Oke. Padahal kalau misalkan dalam kondisi hipnosis sendiri, ya, itu kalau misalkan dibilang terjebak, ya, nanti kan diarahkan oleh si terapisnya, ya, diarahkan mulai dari awal sampai akhir. Jadi ini sama sekali mitos ya, kalau misalkan memang ada klien yang bisa terjebak di kondisi hipnosis, ya. Oke, nah faktanya Anda tetap sepenuhnya sadar dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda, oke. Dalam hipnoterapi sendiri, kami sebagai seorang terapis memiliki kode etik ya, di mana ketika kita mengintervensi klien kita, itu di awal kita melakukan akad terlebih dahulu, selain edukasi ya. Kemudian mengedukasinya pun juga, oh nanti kondisinya bukan tidur ya. Oke, karena hipnoterapi sendiri itu bisa dilakukan baik itu kondisi menutup mata ataupun membuka mata.
banyak ya orang-orang di luar sana yang berpikir bahwasanya dengan menutup mata itu kondisinya kita tidak sadar, tidur gitu. Gimana caranya kita memberi sugesti? Gimana caranya kita mengintervensi pikiran bawah sadarnya kalau kondisi klien itu tidur? Jadi tetap dalam kondisi sadar ya, dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda. Ada pengalaman di ruang terapi yang unik, salah satunya ya, dia itu nggak suka dipermalukan di depan umum. Nah, tempo hari sempat diberikan terapi ya, ketika dimasukkan dalam kondisi tertentu ya, kemudian dia itu diinstruksikan untuk kembali sadar ya, tapi dia itu tidak langsung terbangun. Nah, dari kasus tersebut bisa dilihat bahwasannya ada hal-hal yang memang bertentangan dengan nilai-nilai yang awalnya itu tidak diedukasi terlebih dahulu oleh si terapisnya. Oke, karena faktanya ya si klien tetap punya kendali ya. Kalau itu memang nggak sesuai sama yang menjadi nilai-nilainya itu bisa ya. Oke, jadi perlu banget kita melakukan edukasi, kemudian juga adil-adilan, kemudian asesmen dan lain-lain. Itu gunanya adalah salah satunya di situ. Kemudian yang kedua, semua orang bisa dihipnosis jika mereka mau dan juga percaya. Oke, ketika orang itu mau dibantu, ya, ketika mau mengajukan diri, oh saya tolong dikasih jalan dong untuk proses pemulihan apa yang menjadi keluhan saya. Itu udah enak, karena apa? Sudah membangun komunikasi di awal ya, di mana ketika orang sudah memulai dengan mau, akan maju satu tingkat ke rasa percaya. Biasanya kalau saya ke klien, ketika klien sudah percaya dan memilih terapisnya siapa, misalkan di sini saya memberi info kepada klien saya bahwasanya setengah proses pemulihan Anda ya itu sudah berjalan ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada niat, ada kemauan, ada keyakinan yang dimana pikirannya si klien adalah memberi izin kepada dirinya untuk mau ditolong dan mau pulihkan. Jadi akan ada kerjasama sehingga akan mempercepat proses pemulihan. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, hipnoterapi adalah teknik psikologis berbasis ilmiah yang digunakan oleh profesional terlatih. Oke, ya. Di sini untuk teman-teman ya, biasanya yang di luar sana yang memang tidak paham bahwasanya hipnoterapis kan di luar sana banyak sekali ya praktisi-praktisinya, hanya saja yang memang mereka menggunakan secara legal teknik psikologis itu apa, kemudian apakah memang itu tidak ada unsur klinik, kemudian apakah memang tersertifikasi, kemudian dilihat dari jam terbangnya juga, itu sangat mempengaruhi, karena ini hipnoterapi kita berbicara masalah skill, kemampuan, siapapun bisa melakukan, asal diasah dan terlatih, terus berlatih. Ya, oke. Nah, kemudian fakta selanjutnya adalah tidak ada yang bisa terjebak dalam hipnosis. Anda bisa keluar kapan saja. Ya, oke. Baik, sampai sini teman-teman gimana? Sudah mulai paham dan mengenal apa itu hipnosis? Oke, ya. Selanjutnya, ya kita lanjut dulu ya. Bagaimana hipnoterapi bekerja? Ya. Ketika klien datang, ya, kita tuh nggak ujuk-ujuk langsung ngasih terapi kepada klien. Kenapa? Karena ada tahapan pertama, ya, mulai dari komunikasi awal, kemudian kita meminta data klien, keluhannya apa, asesmen awal ya, itu dikatakannya. Nah, kemudian data-data mulai dari suku, hobi, ya, itu di awal kita lakukan semua untuk sebagai kita itu tuh mencari bahwasannya hal apa, teknik apa yang kemungkinan akan bisa kita lakukan kepada si keluhannya si klien ya. Di sini saya memberikan contoh ya dari relaksasi. Nah, relaksasi ini ya bisa diberikan kepada orang yang memang memiliki tingkat sugestibilitas
mau itu yang mudah, mau itu yang sedang, maupun itu yang sulit. Ya, relaksasi bisa masuk kemana aja, ya. Karena ya kalau untuk tes sugestibilitas sendiri ya itu berdasarkan dari ini ya tingkat alamiah menurut SHSS ya. Ini ada standar hypnotic susceptibility scale. 10% itu orang mudah untuk di hipnoterapi ya. Kemudian ada yang 80% orang itu sedang. Kemudian ada lagi 10% itu orang sulit. Nah, relaksasi ini bisa masuk di ketiganya, ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan asesmen awal, kemudian juga kita deal tentang harga, kemudian sesi dan lain-lainnya, ya. Kemudian kita mulai masuk proses hipnoterapinya sendiri, ya. Itu nanti masuk ke dalam kondisi induksi, ya. Biar kita lihat dulu yang tadi untuk melihat bahwasannya sugestibilitasnya ini ya kita akses nanti itu dari panca indera secara keseluruhan untuk melihat apakah memang sugestibilitasnya ini dia tinggi, sulit atau memang sedang ya. Jika memang contoh ya, jika memang ini dia orangnya sedang tingkatnya, oke, itu kita bisa masuk langsung di dalam kondisi relaksasi. Nah ya, kondisi relaksasi itu sendiri klien dibimbing untuk mencapai keadaan rileks yang mendalam, yang memungkinkan fokus lebih besar pada pikiran bawah sadar. Ya, di sini relaksasi kita bisa membantu dengan cara bagaimana? Caranya yaitu kita bisa membantu olah pernafasan, ya, olah pernafasan dalam, ya. Bisa kita lakukan sebanyak 7 kali ya untuk bisa masuk ke dalam kondisi relaksasi itu. Kita lakukan pernafasan dalam, biasanya kalau saya di ruang terapi ya, itu tarik nafas dalamnya itu 7 detik, kemudian ditahan 7 detik, kemudian dirilis lewat mulut ya, selama 7 detik juga, dan itu dilakukan sebanyak 7 kali. Ketika klien-klien itu melakukan dengan tepat ya, mereka di 3 kali melakukan pernafasan dalam biasanya sudah langsung mencapai relaksasi. Itu jika memang kliennya ada di tingkat sugestibilitas yang mudah dan juga sedang ya. Nah, ketika sudah masuk di kondisi relaksasi, kemudian kita langsung pindah untuk mengakses ya, mengakses apa yang terjadi pada si klien. Ya, si terapis nanti dapat membantu klien mengakses pikiran bawah sadarnya, di mana banyak pola pikir dan pola perilaku terbentuk. Ya, nah, apakah dari keluhan si klien ini ya memang ada sesuatu di masa lalunya itu atau saat ini yang sedang terjadi sehingga men-trigger kondisi dia saat ini. Nah, itu kita akses dengan berbagai teknik yang ada di hipnoterapi itu sendiri ya. Pendekatannya banyak sekali ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi, nanti akan belajar satu persatu teknik yang bisa disesuaikan tentunya dengan kondisi klien saat itu ya. Oke. Kemudian setelah kita mengakses, kita mengetahui permasalahannya apa ya. Kemudian kita menentukan teknik apa nih yang akan kita berikan kepada si klien. Kemudian kita intervensi sugesti, ya. Terapis memberikan saran positif atau teknik tertentu untuk mengarahkan perubahan perilaku, pemikiran atau emosional, ya. Nah, tentunya hipnoterapi ini sendiri bukan sulap ya, teman-teman sekalian. Tidak langsung dalam arti kata seperti makan cabai langsung memberikan efek yang luar biasa, walaupun ya dalam kondisi tertentu ada kasus-kasus ringan yang bisa langsung terasa nih manfaat dari hipnoterapinya itu sendiri. Oke. Ya. Baik. Proses hipnoterapinya sendiri ya. Yang pertama adalah konsultasi awal. Terapis dan klien mendiskusikan masalah, kemudian tujuan untuk menentukan pendekatan yang tepat, yaitu tekniknya apa nih ya, yang untuk dilakukan kepada si klien. Kemudian yang kedua, induksi hipnosis.
Klien dibimbing ke dalam kondisi relaksasi mendalam untuk mengakses pikiran bawah sadarnya. Jadi untuk mencari di situ permasalahannya. Jadi kita induksi hipnosis di situ. Ya. Kemudian yang ketiga ada fase terapeutik. Terapis memberikan saran positif yang disesuaikan dengan tujuan klien untuk memfasilitasi perubahan, ya. Kemudian yang keempat, pembangunan kembali kesadaran, ke tingkat kesadaran, ya. Klien dibawa kembali ke kesadaran penuh dan sesi diakhiri dengan evaluasi singkat, ya. Oke, proses hipnoterapi sendiri itu bukan hanya 4 langkah ya, ada juga yang 5, ada juga yang 6. Jadi tergantung ya nanti dengan kondisi kedalaman si klien itu sendiri. Ya. Nah, buat teman-teman yang ada di sini ya, sekarang kita masuk ke tahap evaluasi. Setelah tadi mengenal tentang apa itu hipnosis, apa itu hipnoterapi, saya mau coba interaksi sama teman-teman ya untuk memberikan evaluasi dari pembelajaran kita yang tadi. Poin pertama, apa sih pengertian dari hipnoterapi? Boleh yang mau berpartisipasi ya, itu buka suaranya, kemudian buka kameranya juga ya. Oke, silakan ya. Untuk Mbak Intan, untuk Teh Intan, iya. Di sini saya ada buku ya, buku saya untuk teman-teman yang mau berpartisipasi di evaluasi ini ya. Ada 3 ya berarti ya. Oke. Ya, siapa yang mau raise hand, angkat tangan? Ada? Saya coba ya, Oke, dengan siapa? Di mana, Kak? dengan Mariati. Oke, salam kenal Kak Mariati. Dan Ilmunya luar biasa. ya, langsung aja evaluasi yang nomor pertama. Apa pengertian dari hipnoterapi? Ya, silakan. Terapi itu adalah suatu tindakan, salah satu terapi eh, terapi dengan berbasis ilmiah yang yang memanfaatkan apa ya alam bawah sadarnya ya, di mana itu dapat kita gunakan untuk mengubah emosi ataupun perilaku seseorang gitu. Oke, ya, alhamdulillah, bagus sekali jawabannya dan ternyata ya sampai sini teman-teman memang duduk sampai siang ini untuk menimba ilmu yang sebenarnya karena ternyata masuk nih. Wah, luar biasa. Saya bangga sama Mbak Mariati ini. Selamat ya untuk Mbak Mariati, nanti boleh langsung ke Mbak Intan untuk nomor handphone dan juga alamatnya biar dikirim bukunya saya ya. Terima kasih bukunya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya evaluasi yang nomor kedua, apa manfaat dari hipnoterapi? Boleh raise hand ya. Angkat tangan, dibuka mic-nya, dibuka juga kameranya. Ayo, silakan. Yuk. Saya Mbak Siapa itu? Santi, Oke, salam kenal Mbak Santi. Mbak Santi dari mana nih? Puskesmas pernah Mbak, kemarin Oh ketemu kok. iya. Kemarin kita ada ngisi di sana, ketemu nggak nih kemarin ini nih? Ketemu dong, kan aku programmernya. Oh iya. Iya. Oke, langsung sekarang Teh Santi, mangga, sok. Ya, manfaat dari hipnoterapi itu ada 6 ya, kalau nggak salah. Satunya mengurangi stres dan kecemasan, terus keduanya mengatasi kebiasaan buruk seperti kecanduan dan merokok, ketiganya mengatasi masalah anak, keempatnya meningkatkan kepercayaan diri, keenamnya mengelola rasa sakit kronis, dan ketujuhnya meningkatkan kualitas tidur dan sebagainya. Oke, alhamdulillah. Asa bangga pisannya kalau misalkan di kelas gitu ya, teman-teman yang hadir itu bisa mengevaluasi dengan tepat dan juga sangat luar biasa sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Hebat, terima kasih. Matur thank you untuk Teh Santi. Nanti nomor Sama-sama. alamatnya ya Teh. Oke. Terima kasih. Baik, untuk evaluasi yang ketiga, yang terakhir, silakan. Bagaimana hipnoterapi bekerja? Silakan. Yuk, raise hand. Izin jawab, Bu. Halo? Ya, halo. Dengan siapa di mana?
Anissa, Jakarta Timur, Bu. Oke, salam kenal Kak Anissa. Silakan Kak. Hipnoterapi bekerja yang pertamanya kita melakukan asesmen awal dulu untuk tahu apa sih keluhan klien. Terus kita masuk ke kondisi induksi untuk melihat apakah orang ini termasuk yang sulit, mudah, atau sedang. Kemudian kita bisa masuk kondisi relaksasi untuk membimbingnya ke relaksasi ke yang lebih dalam. Nanti kalau misalnya ada sesuatu untuk mengakses pikiran bawah sadar, kalau misalnya ada sesuatu dari masa lalu yang men-trigger, kita udah tahu permasalahannya apa, terus kita bisa menentukan teknik intervensi apa sih yang bisa kita lakukan dengan memberikan saran positif atau perubahan perilakunya. Oke, ya. Alhamdulillah, hebat-hebat, luar biasa. Terima kasih Kakak, jawabannya luar biasa sekali. Dari evaluasi ketiganya itu semuanya benar adanya. Oke, terima kasih ya. Untuk Kakak, nanti silakan nomor telepon dan juga alamatnya ya bisa dikasih ke Teh Intan biar nanti langsung dikirimin buku insya Allah besok ya. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi ya. Luar biasa, masih tetap semangat ini ya sampai siang hari ini. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan ya. Hipnoterapi itu dapat membantu mengatasi berbagai masalah emosional, mental, dan perilaku dengan menggunakan teknik yang berbasis ilmiah dan terapeutik ya. Nah, selama hipnoterapi, klien tetap sepenuhnya sadar dan tidak kehilangan kendali. Semua proses dilakukan dengan persetujuan penuh oleh klien ya. Kemudian mulai dari konsultasi awal, induksi hipnosis, fase terapeutik, hingga pembangunan kembali kesadaran. Setiap langkah itu memiliki tujuan spesifik untuk memastikan hasil yang efektif dan juga perubahan yang positif ya. Oke. Baik. Ini motivasi untuk kita semua dari kakek saya yaitu kakek Viktor Frankl ya. Nah, beliau mengatakan ketika kita tidak mampu lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Artinya apa? Kita tidak bisa mengubah situasi karena itu di luar kendali kita. Tapi kita bisa mengubah respon kita terhadap apa yang sedang terjadi di depan kita, ya. Karena sejatinya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, ya. Ini cerita tentang kakek saya, yaitu kakek Viktor Frankl ini ya, itu luar biasa sekali. Beliau itu ada di sebuah camp ya, sejarahnya singkat saya informasikan di sini, ya saya sharing di sini. Dia ada di camp Nazi ya, yang tempo hari itu dia melihat setiap hari adanya pembantaian ya, adanya kematian ya. Tentunya dia sebagai yang seorang diri itu melihat situasi itu kan tidak bisa mengubah situasi. Tapi ya dari situ dia belajar banyak hal ya yang mengubah tentang persepsi dia ya untuk apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang didengar sehingga mampu membuat dirinya tetap bertahan selama berada di camp itu. Ya, oke. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada apa yang perlu kita lakukan ya untuk sejatinya itu mencari sebuah kebahagiaan dari sebuah kenyamanan ya, kembali lagi kepada diri kita. Oke, itu terima kasih ya dari saya. Terima kasih juga sudah masih mau memanfaatkan waktunya, memberikan energinya sampai di jam siang, di jam 12 ini ya. Oke. Ya, baik, saya kembalikan dulu kepada Teh Intan. Hatur nuhun, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wit atas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Mbak Wiwit. Nah, sebelumnya nih ada yang spesial di sesi tanya jawab sesi ketiga ini, yaitu peserta pertama yang bertanya dan on cam akan langsung mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, mungkin ada yang mau langsung raise hand? Boleh untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Bertanya?
Siapa itu? Oh, Kak Mariati ya. Oke, waduh, ini dokter spesialis kesehatan jiwa langsung ini katanya. Oke, silahkan langsung, dokter. Ya, makasih Mbak. Ini mungkin sharing ya atau tipsnya seperti apa. Beberapa waktu memang saya pernah ngikutin pelatihan hipnoterapi ini. Hanya saja memang tidak continue ya untuk menerus melakukannya. Nah, kalau yang ada beberapa pasien itu untuk berhenti rokok nih. Nah, itu kira-kira yang berbagi pengalaman terkait hipnoterapi yang bisa dilakukan untuk berhenti rokok yang pernah Ibu lakukan seperti apa, lalu bagaimana kita untuk evaluasi berikutnya, apakah kita melakukan hipnoterapi ulang gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, makasih dokter. Ya, langsung saya jawab ya. Oke. Untuk masalah kecanduan, adiksi, kebetulan di sini dokter memberikan contoh adiksi rokok ya dok ya. Oke, biasanya kalau misalkan saya di ruang terapi ya mengevaluasi terlebih dahulu apa sih yang mendasari si klien ini melakukan ya yang namanya kegiatan merokok, kemudian intensitasnya, kemudian juga kuantitinya itu sebagai asesmen awal. Kita kaji dulu terlebih dahulu di situ ya, karena alasan apapun itu itulah yang mendasari, disitulah yang akan kita intervensi nanti. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, untuk kasus adiksi sendiri memang nggak bisa sekali dua kali aja dok. Iya, jadi hipnoterapi sendiri itu kan memang minimalnya itu dua kali, tapi biasanya untuk kasus-kasus adiksi itu bisa sampai 4 sesi, bahkan ada yang sampai 6 sesi ya, itu baru bisa dikatakan bahwasanya ada hasil maksimal di situ dari pengalaman ya. Nah, kalau dari tekniknya sendiri ya, biasanya kalau bicara masalah adiksi itu tingkat kecanduannya kan nanti kita bisa kasih angka indikator di situ. Misalkan hari ini dia datang dengan kondisi wah adiksinya itu 100%. Nah, adapun intervensi yang kita lakukan yang termudah di sini yaitu desentisasi, yaitu mengurangi mulai dari kuantitinya dia ya, kemudian mengurangi durasi berapa lamanya, kemudian berapa banyaknya dan lain-lainnya. Itu efek pengurangan di teknik desentisasinya ya. Nah, misal sehari dia itu terbiasa dengan 1 bungkus rokok. Kemudian dia ngerokoknya tuh selalu dari pagi sampai malam kayak kereta tuh. Ya, rokok terus kerjaannya. Nah, di sini kita bisa intervensi mulai dari kegiatannya dia ya. Nah, kemudian kita letakkan di situ kira-kira ya setelah dia melakukan kegiatan apakah memang ada rasa ingin merokok yang tinggi gitu. Nah, biasanya ngerokoknya itu tuh berapa banyak gitu di saat itu yang pertama misalkan. Oh, saya pagi misalkan 10. Oke. Sensasi apa, rasa apa yang ingin didapat ketika Bapak merokok misalkan gitu untuk 10 batang pada saat pagi itu. Nah, kita evaluasi di situ, kemudian kita dealkan untuk mengurangi kira-kira bisa nggak nih kita di 8 batang dulu deh, khusus untuk hari ini misalkan. Nah, itu nanti kontinuitas dok, gitu loh. Nah, kemudian teknik yang selanjutnya adalah kita pakai dengan adanya reframing ya, pembingkaian pemaknaan ulang. Siapa tahu memang ada makna-makna negatif tersebut yang mendasari apa yang dilakukan oleh si klien. Banyak kan ya orang itu yang berangkatnya dari stres ya, kemudian coba-coba karena dia tidak punya self boundaries ketika diajak orang jadinya gampang misalkan gitu. Itu sangat penting sekali dok untuk reframingnya di sini. Kalau hipnoterapi ya untuk tingkat keberhasilannya ya biasanya di 2 teknik itu yang benar-benar dikencengin, dimainin di situ dok. Nah, nanti setelah keluar dari ruang terapi ada tugas-tugas yang memang perlu dilakukan, ada hal yang perlu menjadi konsistensi dan komitmen dari si klien. Oke, laporan ya besok kira-kira gimana rasanya, udah berapa batang hari ini paginya. Kalau kemarin 10, hari ini misalkan berapa?
oh hari ini saya masih cuma bisa 9,5 Kak gitu. It's okay, nggak apa-apa. Jadi ada evaluasi yang kontinuitas biasanya kalau saya seperti itu dok. Sampai di nanti 7 hari selama evaluasi dari sesi awal ya, itu kontinuitasnya di sesi kedua. Insya Allah biasanya kalau klien itu konsisten akan ada perubahan tuh dok. Nah kita tinggal melanjutkan lagi dari sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi selanjutnya. Biasanya sih itu works banget dok. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama dokter. Semoga berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk Mbak Intan, ini satu aja atau berapa? Oh, Ibu. Satu aja yang untuk Oh, satu aja. Oke, ya ya. tapi Siap. bisa bisa Mbak Wiwit jawab, ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar nih Mbak. Menarik sekali, ada dari Mbak Anissa. Bagaimana pendapat Ibu tentang hypnoparenting? Memberikan sugesti positif sebelum anak tidur. Bagaimana untuk melihat bahwa hal tersebut efektif dan terjadi perubahan perilaku pada anak? Mungkin bisa dijawab Mbak Wiwit. Oke, dari Anissa Ismi ya. Nih. Bagaimana pendapat Ibu tentang hypnoparenting, Bu? 1. Memberikan sugesti positif sebelum anak tidur. Oke, itu hypnosleep ya. Bagaimana untuk melihat bahwa diborong ini ya sama si Kak siapa itu tadi? Kak Anissa ya, diborong ya. Oke, satu-satu ya Kak Anissa ya. Bagaimana tentang hypnoparenting? Oke, gini. Kita sebelum berbicara tentang anak ya, dasar awal biasanya saya kepada klien saya adalah kembalikan dulu ke orang tua ya. Apa yang menjadi dasar orang tua berpikir bahwasannya ya si anak ini perlu dirubah atau perlu diarahkan ke sesuatu, apakah itu memang sesuai dengan keinginan orang tua atau memang yang seharusnya ya. Karena kita berbicara masalah hypnoparenting, kita sebagai orang tua itu kan memang memberikan contoh pengarahan kepada anak yang akan diberikan sugesti. Contoh di sini dia bilang sugesti positif sebelum anak tidur. Itu hypnosleep ya. Nah, anak-anak ketika melihat orang tuanya itu melihat dominan sebagai figur otoritas. Di mana ketika melihat figur otoritas yang dia banggakan, yang dia sayangin, yang dia sukai, dia hormati, dia hargai, otomatis apapun yang menjadi sugesti dari orang tua itu insya Allah bisa terserap oleh anaknya ya. Nah, ada cara-cara tertentu yang memang bisa dilakukan dengan hypnosleep ini kepada anak ya. Biasanya anak-anak itu dengan mudah untuk menerima apa yang menjadi komunikasi dari orang tuanya, karena anak-anak di sini mengcopy paste ya, apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar oleh lingkungannya, apalagi nih dari orang tuanya sendiri ya. Nah, akan lebih kenceng lagi, kerasa lagi ketika memang komunikasi, pola komunikasi itu sudah terbiasa terbangun dari orang tua kepada anaknya sejak dini ya. Itu luar biasa sekali ketika orang tua melakukan hypnosleep ya, memberikan sugesti positif sebelum anaknya tidur, itu worth it banget ya. Nah, cara-caranya ada tertentu ya. Nah, nanti untuk spesifik caranya lagi kita belajar di sesi selanjutnya ya Teh Intan ya. Oke, kemudian bagaimana melihat hal tersebut efektif, dan alhamdulillah dari semua klien yang pernah datang ke tempat terapi saya ya di MHC Cirebon ya, ataupun di Balikpapan, ataupun juga di Bekasi dan Jakarta ya. Nah, itu efektif sekali terjadi perubahan perilaku pada anak ya. Tapi kuncinya di awal seperti yang saya beritahu kepada orang tua ya. Sebelum kita melihat masalah pada anak, sebelum kita melihat sesuatu kepada anak, kita kembalikan dulu ke diri kita. Apa tujuan kita untuk melakukan hal tersebut ya? Apakah memang kita sudah melakukan juga yang namanya pola pengasuhan yang tepat dan sehat dengan komunikasi yang intens ya. Komunikasi yang intens ini pun juga tentunya kita memberikan haknya si anak dengan mengajarkan contoh tentang emosi ya. Nah, kebanyakan orang tua kadang-kadang ngelihat anaknya tantrum gitu, dia tuh langsung kesel. Padahal dari awal itu tidak diedukasi, ya.
anak itu mau tahu bagaimana, dari mana, kalau bukan orang tuanya sendiri yang mengedukasi. Orang tua sebagai coach emosinya anak terlebih dahulu, ya. Oke, itu efektif sekali, alhamdulillah gitu. Tapi tentunya ya di sini kita melihat anaknya itu ya yang memang kondisinya bisa dilakukan hipnoterapi secara full ya, yang dalam arti kata dia bisa komunikasi dua arah, kemudian tidak ada keluhan-keluhan medis tertentu ya. Karena kalau ada keluhan-keluhan medis tertentu yang saya bilang tadi ada gangguan di medis secara jantung, saraf dan lain, itu perlu konsultasi terlebih dahulu kepada psikiater ya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk nih ikut hipnoterapi, tapi evaluasi di awal dulu apakah memang ada keluhan medis atau tidak ya. Oke, jadi semuanya secara holistik ya itu dilakukan pengujian terlebih dahulu ya. Oke, dari saya itu ada lagi? Mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Mungkin ini kita jawabin satu persatu kali ya, Mbak. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Dan ternyata antusias dari para peserta sangat luar biasa. Oke, mungkin silakan. Ada dari Mbak Santi. Ya. Mbak Wiwit, bagaimana cara hipnoterapi pada anak yang kecanduan game online? Oke, ya. Lagi-lagi ya, kalau kita bicara masalah anak ya, kita kembali dulu evaluasi kepada orang tuanya. Anak ketika pertama kali memegang handphone, apakah diedukasi oleh orang tua? Penggunaan handphone itu untuk ini ya nak, yang bisa diakses ini ya nak, durasi yang digunakan ini ya nak. Oke? Kalau memang dari awal dari orang tua tidak ada edukasi, tidak ada pengarahan, kemudian juga tidak mengkaji untuk handphone itu digunakan itu sebenarnya untuk apa ya? Apalagi ngelihat orang tuanya itu dikit-dikit, dikit-dikit. Nah, terus kalau anak melihat di depan matanya itu orang tuanya aja dari pagi sampai malam yang dipegang adalah handphone ya, tidak kepada anaknya. Ya, di sini yang perlu saya pertanyakan adalah sebenarnya yang bermasalah bapak apa anaknya, kan gitu. Figur itu perlu sekali, karena sekali lagi dalam konsep pendidikan seorang anak itu dia mengambil ya semua hal yang ada di lingkungannya, diserap semuanya, apa yang dilihat, dirasa, dia dengarkan ya. Jadi kalau untuk pasien yang ini ya untuk kecanduan game online, biasanya itu ibunya dulu, orang tuanya dulu yang akan masuk terapi gitu sebelum ke anaknya, karena akan ada di setelah terapi intervensi ke anaknya ya tentang adiksinya itu, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk kerjasama dan tanggung jawabnya orang tua. Jadi orang tua jangan egois dalam arti kata, oh si anak ini harus ikut apa maunya saya. Enggak. Tanpa dikasihkan pengarahan, orang tua langsung menjudge bahwa misalnya anak harus begini, nggak bisa dikasihkan opsi yang lain. Oh itu tidak dibenarkan. Jadi lagi-lagi ya, walaupun itu adalah anak sendiri, kita memanusiakan manusia. Di sini kerjasama murni dengan orang tua itu sangat erat sekali. Perlu adanya kerjasama. Ya, dan untuk sesinya sendiri balik lagi kalau untuk kecanduan game online ya itu memang biasanya bisa sampai 4 sesi ya, bisa sampai 6 sesi, dan itu tingkat keberhasilannya alhamdulillah ya. Oke, mungkin itu aja Kak Santi, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan menarik lainnya nih Mbak Wiwit, ada dari Natalia dan dari Dokter Dolata. Dari mana? Dari Natalia dan Mbak Dwi. Ini sampai nih, maksudnya apakah ada batas usia minimal pasien yang menjalani hipnoterapi? Dan dari pertanyaan Mbak Dwi adalah apakah efek dari hipnoterapi ini bersifat sementara atau permanen? Oke, usia sama efeknya. Iya, hipnoterapi. Oke. Kalau bicara masalah usia, selama masih bisa berkomunikasi dua arah ya, dalam arti kata memahami bahasa ya,
kemudian juga tidak ada kendala medis yang dalam arti kata dia itu kurang fokus ya. Nah, itu bisa ya. Di umur anak yang kecil pun juga itu sebenarnya bisa kita lakukan hipnoterapi dengan intervensi dari orang tua langsung ya. Itu luar biasa sekali efeknya. Selama itu anak memang sudah bisa diajak untuk komunikasi, memahami bahasa, kata-kata ya, itu sudah bisa Kak ya. Nanti tinggal tergantung bagaimana cara yang lebih tepat sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh si kliennya ya, si anaknya itu, misalkan untuk usia yang kecil-kecil gitu. Pun juga dengan usia yang sudah lanjut, misalkan. Kemarin saya baru dapat klien usia 54, tapi karena beliau itu ternyata ada indikasi gangguan kejiwaan ya, sehingga sudah terlihat tuh ketika diintervensi dengan relaksasi, dia itu menunjukkan tidak adanya komunikasi yang nyambung. Jadi dia memang benar-benar blank ya, kemudian nggak ngerti arahan kita, oh itu nggak bisa dilanjutin sudah. Mau berapapun umurnya, kalau misalkan kondisinya memang sudah masuk ke dalam kondisi gangguan, ya dia tidak bisa fokus, dia tidak bisa berkomunikasi, itu nggak bisa. Ya, itu ranahnya bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada psikiater, gitu, ya, kepada dokter, ya. Oke. Kemudian efeknya, untuk efek hipnoterapi sendiri, ya, kalau dikatakan permanen, ya, itu rata-rata kalau dari ruang terapi saya tempat praktek ya itu bertahannya alhamdulillah lama. Kalau dibilang permanen misalkan ada yang 10 tahun nih ya, kemudian ada yang 15 tahun gitu, itu bertahannya lama. Ya tentunya terapi yang dilakukan di awal itu harus tepat dulu gitu loh ya. Jangan mentang-mentang di satu sesi udah ngerasa saya enak gitu, saya udah berubah gitu, itu tuh langsung dihentikan kemudian mengharapkan adanya efek permanen. Oh, itu tidak bisa. Gitu ya. Jadi harus tepat dulu di awal untuk memberikan efek yang long lasting ke depannya. Tentunya evaluasi secara berkala itu pun juga perlu kita lakukan. Saya sebagai seorang hipnoterapis sendiri mengevaluasi klien itu ada yang setelah terapi ya, itu ada yang sampai udah 3 bulan masih saya evaluasi, ada yang udah 6 bulan masih saya evaluasi. Jadi komunikasinya continue gitu, sampai benar-benar dia di 1 tahun ya, masuk lagi ke setengah tahun, 1,5 tahun itu baru saya lepas banget gitu. Karena untuk melihat apa progresnya, bagus nggak nih gitu. Itu yang bisa menentukan nanti kira-kira ini berapa lama nih istilahnya gitu ya. Gitu. Tapi rata-rata alhamdulillah sih lama gitu. Itu ada lagi? Ada lagi nih Mbak Wiwit, mungkin pertanyaan dari chat yang terakhir ya. Oke. Dokter Dorata, sebesar apakah fungsi hipnosis terhadap pasien sirkumsisi? Oke, ya. Kalau untuk ini ya, sebentar, dok. Oke, ini sunat berarti ya dok ya, kalau ini ya. Nah, saya ambil di contoh kasus untuk anak yang sunat ya. Nah, biasanya pendampingan yang saya lakukan kepada teman-teman yang melakukan praktek sirkumsisi ya, kepada anak ya, itu direct intervention ya, langsung diberikan sugesti saat itu ketika memang di tempat. Nah, tapi ada baiknya ya kita komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua sebelum melakukan tindakan ya, seberapa besar tingkat
si anak itu misalkan cemasnya, kemudian bahasa anak-anaknya lebaynya semana gitu, itu mempengaruhi. Kita edukasi, kita evaluasi dulu di awal yang seperti itu, ya. Nah, ketika memang nanti sudah menemukan ya informasi di awal ya, itu akan lebih mudah ketika kita melakukan pendampingan ya untuk si dokter yang melakukan tindakan tersebut untuk mengurangi nyeri kepada si anaknya itu ya. Jadi di sini kita memainkan peran untuk manajemen nyerinya gitu ya. Oke. Itu sebesar apa sih itu biasanya ya rata-rata itu ya untuk dokter ya, dokter Dolata ya, itu ketika memang kita mengontrol di manajemen nyerinya ya, itu mengintervensi si anak dengan mengevaluasi di awal informasi dari orang tuanya, rata-rata tingkat keberhasilannya itu alhamdulillah bagus gitu ya. Nah, tentunya akan lebih menarik lagi ketika memang dokter nanti langsung nih ikutan bagaimana mempraktekkan yang namanya hipnosis dan juga hipnoterapi biar lebih enak lagi nanti ngerasain tingkat kesuksesannya dan lain-lainnya. Itu kerasa banget itu untuk pada saat dokter mempraktekkan ya gitu. Oke, sementara dari saya itu dulu dokter. Ada lagi mungkin yang mau ditambahin atau ada yang kurang? Ini terakhir nih. Masih semangat ini Mbak Wiwit. Karena ternyata antusiasnya sangat luar biasa dari para peserta. Sampai AC di ruangan nggak kerasa loh Teh Intan. Ini terakhir banget nih ada dari Pak Guntur Ante Judo. Halo Bapak, apakah masih? Ya, langsung ya. Oh ya, Bang Mangga, Wiwit, silakan. ini Pak Guntur, ya. bagi peminat ya, psikolog maupun yang umum, itu saya lihat informasinya di mana? Apa di WA, di IG, apa di Facebook? Apa mau langsung disebutkan nomor WA-nya, monggo? Oke, Mbak Intan, waktunya kita jualan ini. Langsung Ya, kasih. silakan. Jualan. Memang Iya, nanti untuk Pak Guntur, kita punya di MHC sendiri, kita punya semua sosmed. Nanti untuk edukasinya bisa diakses di semua sosmednya kami. Tapi biar lebih fast respon lagi, nanti akan kami berikan nomor kontak admin. Setelahnya kita akan komunikasi intens di situ ya Bapak. Iya, Dengan iya. senang hati kami membantu apapun yang Bapak perlukan dan Bapak butuhkan, bukan yang diinginkan ya Pak ya. Betul. Jadi Iya. nanti di grup ya, di grup saya dapat informasinya ya. Boleh, mangga silakan Bapak dengan senang hati. Ya, Iya. cuma itu aja. Penanya terakhir. Oh iya. Oke Bapak, terima kasih banyak sebelumnya. Iya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, gimana Teh Intan? Baik Semoga Pak. terpuaskan ya semuanya ya. Kalau ada yang kurang nanti boleh lanjut di chat ya. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung aja tanya di chat ya, di chat WA grup. Nanti insya Allah nanti akan di-forward ke Mbak Wiwit, dan kalau misalnya Mbak Wiwit berkenan nanti akan disampaikan jawabannya. Insya Allah. Oke, hadirin sekalian, tadi pemenang dari Iwalet tadi yang ada pertama ya yang nanya itu ada Mbak Mariati Herlina, ya yang Iwalet, Mbak Mariati Herlina, dan 3 orang yang terpilih yang mendapatkan hadiah buku. Tadi ada Mbak Mariati Herlina, Santi Hikmawati dan Anissa Ismi Nabila. Silakan langsung untuk hubungi admin atas nama Mbak Vini untuk mengambil hadiahnya. Dan spesial banget nih untuk hadiah buku, akan ada gratis ongkir untuk seluruh pengiriman di Indonesia. Wow. Oke, hadirin sekalian Bapak dan Ibu yang bahagia, alhamdulillah rangkaian acara sesi diskusi kita sudah terlaksana dengan baik. Peserta sekalian untuk mengakhiri sesi ketiga kali ini akan ada sesi foto bersama dengan Mbak Wiwit. Dipersilakan para peserta untuk menyalakan kamera. Oke, mungkin silakan untuk menyalakan kameranya semua. Kita akan ada foto sesi kebalik, sesi foto. Sesi foto bersama Mbak Wiwit. Oke, sudah siap? Apakah masih ada yang mau on kan? Oke, saya hitung.
Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, gaya bebas Kak, gaya bebas, ayo. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Dan selanjutnya, Ya, siap? 3, 2, 1. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber ketiga kita, Mbak Wiwit Herawati atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Terima kasih, Mbak. sama-sama, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Mbak, mungkin boleh langsung meninggalkan Zoom meeting. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada pagi hari sampai siang hari ini. Alhamdulillah kita telah mengikuti seluruh rangkaian acara webinar dengan tema pengenalan terapi psikologis dalam penata laksanaan gangguan mental. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam praktek profesional maupun dalam interaksi sosial kita, untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan mental. Sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang sangat luar biasa atas menyempatkan waktunya, ilmunya, dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias dari awal hingga akhir. Webinar ini sekali lagi diselenggarakan dalam rangka ulang tahun MHC Cirebon yang pertama. Untuk itu, terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara webinar hari ini. Semoga diskusi yang berlangsung hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Terakhir, kami juga berharap Bapak dan Ibu dapat terus mendukung program-program serupa di masa yang akan datang. Kepada para pemenang tadi, pemenang pertama kuis di setiap sesi dipersilakan untuk menghubungi admin yang tertera pada flyer webinar ini. Demikian, saya Nur Intan selaku moderator acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada terdapat kekurangan dalam memandu acara kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sebagai sebuah layanan kesehatan mental yang didirikan oleh Dr. Tatih Meilani SPKJ dan beralamat di Jalan Brigjen Darsono nomor 10 Ruko Permata Hijau, Kota Cirebon. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya yang membutuhkan dukungan dalam menjaga kesehatan mental. Kami menyediakan berbagai layanan kesehatan mental mulai dari anak-anak hingga dewasa. Layanan kami meliputi konsultasi dengan psikiater, psikolog klinis, hipnoterapis, dan mediator rumah tangga. Tersedia layanan tes psikologi seperti tes MMPI 2, tes IQ, kesiapan sekolah, minat bakat, tes calon tenaga kerja Indonesia, dan tes lainnya tersedia sesuai kebutuhan. Terdapat layanan terapi seperti support group terapi di mana sekelompok individu dengan masalah atau pengalaman yang sama berkumpul dipimpin oleh tenaga ahli untuk saling mendukung. Untuk tumbuh kembang anak, terdapat layanan play terapi yang menggunakan permainan dalam membantu anak mengatasi masalah emosional, psikologis, sosial, atau perilaku. Untuk orang dengan kecemasan berlebih, ADHD, kurang fokus, OCD, PTSD, dan lain sebagainya, terdapat layanan terapi latih fungsi otak yaitu biofeedback dan neurofeedback. Untuk terapi stress release bisa mengikuti kelas hipnoyoga agar sehat secara fisik dan mental. Untuk informasi mengenai jadwal praktek dapat menghubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0812 2047 5783. Kesehatan mental adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. MHC Cirebon hadir sebagai sahabat jiwa Anda. MHC Cirebon, sahabat jiwa Anda.
Di tengah hiruk pikuk kehidupan